Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Masjidil Fadwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Sadar dengan Fudalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Ay fa'ala saliki tazinu dhahiril wadihi biisti'mali syari'ati liyunawwira binuriha qalba marfu'ir ratbati fa innal qalba kal maliki wal jasada wal a'dha'a karra'iyati wa annahu kal ardi wa harakatil jasadi kan nabati wa annahu kal aini wal jasada kal zar'i fa idza salahal qalbu salaha sairul jasadi wa idza fasada wa mujtala sifatun liqalba wa huwa ismu maf'ulin bima'na marfu'in ma'khudun min qawli sahahi ijtalaitul imamata an ra'si idza rafa'taha ma'atayha an jabinika qawluhu wa tazula ma'tufun ala qawlihi liyunawwira ay walitazula anil qalbi zulmatul ma'asi fa innal ma'siyata zulmatun tartafi'u ilal qalbi kama anna li ta'ati nuran yartafi'u ilaihi fa nuru ta'ati yamhu zulmatal ma'siyati anil qalbi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain ila anqal ay yakni makna dari bait-baitan di atas itu fa'ala ya, maka wajib atas as-saliki ya, orang yang menempuh jalan Allah, wajib apa? Tazinu dhahiri, menghiasi zahir, al-wadihi, yang jelas. Jadi dia harus apa? Menghiasi lahiriahnya yang jelas dengan apa? Bisti'mali syariati, dengan menggunakan syariat. Jadi dengan mengamalkan syariat akan terhiasi lahiriahnya. Supaya apa? Liyunawwiro, untuk menerangi, binuriha, dengan cahaya syariat itu, menerangi apa? Qalba marfu'ir raqabati, hati ya, marfu'i, orang yang ditinggikan, ar-raqabati, kehambaannya, derajat kehambaannya ya, ditinggikan derajat, marfu ditinggikan derajat, ar-raqabati kehambaannya. Jadi wajib ya bagi seorang salik itu ya, orang yang ingin sampai menuju Allah itu menghiasi lahiriahnya dengan apa? Dengan mengamalkan syariat betul-betul ya, puasa betul-betul, terus sholat juga dan lain sebagainya ya, supaya apa? Agar bercahaya dengan cahaya syariat. Apa yang bercahaya? Cahaya hatinya ya, hati orang tersebut akan bercahaya. Kenapa? Fa innal qalba, karena sesungguhnya hati itu kal maliki, seperti malik ya, raja ya, wal jasadi, kal maliki wal jasad ya, seperti raja, wal jasadi wal a'dha karra'iyati ya, wal jasada ya, wal jasada ini matuf ke qalba ya,
wal jasada wal a'doa karroiyati, dan jasad ya, tubuh, wal a'doa dan anggota tubuh yang lain itu karroiyati, seperti rakyat. Jadi hati itu ibaratnya apa? Raja. Yang memerintah itu kan hati. Hati kita yang memerintah ya. Memerintah anggota tangan kita, mata kita, kaki kita, itu hati kita yang menggerakkan semuanya. Kalau akal itu kan penasehatnya akal ya. Akal yang menasihati. Ketika hati kita condong ke nafsu ya, nah itu dinasihati oleh akal kita. Wa annahu, dan sesungguhnya hati ya, kal ardi, seperti bumi, seperti bumi ya. Wa harokatal jasadi, dan gerakan jasad, gerakan tubuh itu kan nabati, seperti tumbuhan. Jadi hati itu ibaratnya apa? Bumi ya, tanah. Nah, gerakan tubuh ini ya, tangan, kaki dan lain sebagainya ini ibaratnya apa? Seperti apa? Tumbuh-tumbuhan. Kan jadi kalau tanahnya baik ya, tanaman juga akan baik gitu. Ya. Tumbuh-tumbuhannya juga akan baik. Wa annahu, dan sesungguhnya hati kal aini, seperti mata air. Ain di sini maksudnya mata air ya. Wal jasada, dan tubuh kazar'i, seperti tanaman. Jadi kalau tanaman itu kan bisa baik, bisa tumbuh kalau apa? Ada mata air yang bagus ya. Ada mata air yang bagus, masya Allah ya, maka tanaman juga akan bagus ya. Nah, seperti di sini kan ada mata air itu ya. Di RKB itu ada mata air itu ya. Jadi tanaman sekitarnya itu akan bagus tuh. Mang Yoto tuh nanam apa aja jadi terus itu. Faidah sholaha, maka apabila baik apa al-qalbu, hati itu, sholaha, maka akan baik sairul jasadi, semua tubuh akan baik ya. Anggota tubuh yang lain pasti akan baik. Jadi intinya ada di hati. Wa idza fasada, dan apabila rusak hati itu, fasada, maka akan rusak pula anggota tubuh yang lain. Kalau hatinya baik ya baik anggota tubuh yang lain. Kalau rusak ya rusak semua. Gitu. Kata Nabi kan gitu ya, wa inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya di dalam anggota tubuh itu ada mudghah, segumpal daging, ada daging ya. Idza salahal jasadu kulluh, apabila baik mudghah tersebut, daging itu, maka baik anggota tubuh yang lain. Wa idza fasadat, maka dan apabila rusak ya, fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Kalau sudah rusak semuanya. Apakah itu? Yaitu hati ya. Jadi kalau hatinya baik, baik semuanya ya. Nah, kalau jiwanya baik, ya baik anggota tubuh semuanya ya. Jadi bukan apa itu, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya, salah itu. Yang benar apa? Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Di dalam hati yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Itu yang benar, kata Nabi gitu ya. Ente lihat orang gila, badannya sehat apa enggak? Sehat, hatinya enggak sehat, berarti jiwanya enggak sehat kan? Ya salah itu. Apa istilah itu? Man corpora, apa tuh? Ada istilah kan kayak gitu ya. Nah, contoh aja orang gila. Nah, wa mujtala, adapun kalimat mujtala, sifatun adalah sifat ya, adalah sifat, kata keterangan ya, naat liqalba, untuk apa? Qalb. Mustala kan ya, linawwira qalba. Mustala ini artinya apa nih? Kedudukan nahwunya ini tarkibnya sebagai sifat ya, naat.
Wa apa ini wasmu maf'ulin, dia ini apa, isim maf'ul. Mustalah ini isim maf'ul bimakna marfu'in, artinya apa, maknanya marfu', artinya itu bimakna marfu'in, ditinggikan ya. Liyunawwira qalba marfu' kayak gitu, hati yang ditinggikan. Makhudun diambil min qouli shahah, min qouli shahah, dari ucapan pengarang kitab As-Shahah. Istalaitul imamata, istalaitul imamata, aku angkat ya, al imamata imamah ya, an roksi, dari kepalaku. Itu istalah itu diambilnya dari situ, mustalah itu. Istalah itu aku angkat ya. Idza rafa'tuha ma'a toyiha, apabila aku mengangkat imamah itu beserta toyiha. Toyiha apa, melipatnya. Idza rafa'taha bukan rafa'tuha ya. Idza rafa'taha ma'a toyiha anjambika, kan itu anjami anjabinika, soalnya ada jabinika itu. Jabini berarti rafa'tuha, jadi jabinika jadinya rafa'taha. Jabinika apa, di sisimu ya. Ini contoh ini ya, mustalah ini diambil dari apa, kitab As-Shahah. Ini contohnya di dalam kitab As-Shahah ada kalimat istalaitul imamata an-rosi. Itu dari segi nahwu aja, ini segi nahwu ilmu bahasa itu. Qauluhu, ucapannya nazim, wa tazula, tazula ini apa kedudukannya, ma'tufun, diatofkan ala qoulihi, atas ucapannya nazim, liyunawwiro ya. Jadi ma'tuf ke liyunawwiro, ai maknanya apa, walitazula anil qalbi ya. Litazula, agar hilang, anil qalbi, dari hati. Apa yang hilang, zulmatul ma'asi, kegelapan maksiat ya, kegelapan beberapa maksiat. Fa inna, karena sesungguhnya lil maksiati, bagi maksiat itu, zulmatun, terdapat zulmah, kegelapan ya. Jadi maksiat ini memiliki apa, kegelapan ya. Tartafi'u, terangkat, akan terangkat ya, ilal qalbi, ke hati ya. Kama, sebagaimana, anna, sesungguhnya, li taati, bagi taat ya, ketaatan, nuron, terdapat cahaya ya. Yartafi'u, akan terangkat cahaya itu, ilaihi, ke hati. Fanurut taati, maka cahaya ketaatan, yamhu, menghapus, zulmatal maksiati, kegelapan maksiat, anil qalbi, dari hati. Jadi seperti itu ya, walitazula anil qalbi. Jadi dengan kita menghiasi lahiriah kita dengan syariat, akan berdampak menerangi hati kita ya, dan menghilangkan kegelapan di hati kita. Itu karena apa, setiap kita bermaksiat akan hitam hati ini, akan gelap ya, akan gelap yang menempel di hati kita. Itu kok ngadepnya ke sana sih ya. Ngadepnya ke gurunya ya. Kemudian kalau dengan ketaatan ya, akan berdampak apa, akan menimbulkan cahaya ya. Cahaya ini akan apa, masuk ke dalam hati kita ya. Nah, wa qauluhu, dan ucapannya nazim, kayyumkina ya. Kayyumkina ini ma'tufun ala qaulihi, diatofkan atas ucapannya nazim, liyunawwiro ya. Matuf ke lafaz liyunawwiro, matuf ke situ juga ya. Aidon ayakni waliyumkina, yakni untuk memungkinkan
nuzulut tariqati, ya, turunnya tariqah, ai yakni maksudnya apa? Nuzulut tariqah itu hululuha, ya, menempati, ya, tariqah fi qalbihi, dalam hatinya, ya, dalam hatinya si salik, ya, agar apa? Hatinya ini ditempati oleh tariqah. Fahina idin, maka ketika itu, ya, kalau keadaannya udah seperti itu, kalau sudah tariqah sudah masuk, ya, apa, syariat sudah dia amalkan, kan tariqah ini akan menempati hatinya. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Yashulu, maka akan mudah alaihi, atas salik, mudah apa? Hamlun nafsi, ya, mengemban jiwanya, ya, membawa jiwanya, alal umuri, atas perkara-perkara asyaqoti, yang berat. Jadi jiwanya ini merasa enteng nanti untuk apa? Melakukan perkara-perkara yang berat dalam ajaran-ajaran Islam apapun itu, ya. Dia akan jadi seperti apa? Riadoh kayak gitu, yang berat-berat itu akan terasa mudah, ya. Bisa hamlun nafsi ini, nafsunya juga, ya. Jadi nafsunya ini akan membawanya, akan merasa ringan ini, ya. Kalau udah terbiasa dengan apa? Mengamalkan syariat, dia biasa sholat sunat dia biasa amalkan, ya, qiyamul lail udah biasa, terbiasa, nanti, ya, tariqah pun akan menempati hatinya, ya, akan terasa mudah. Akhirnya apa? Nafsu pun akan merasa apa? Perkara-perkara yang berat pun akan mudah, seperti itu. Nah, wala tastaqimu, dan tidak istiqomah, ya, apa at-tariqatu, tariqah, bighairi syariati, dengan tanpa syariat, ya, tidak akan bisa istiqomah tariqah, ya, kalau tanpa apa? Syariat. Jadi tariqah pun tidak akan menemukan jalan lurusnya tanpa syariat, nggak akan bisa, ya. Wala taskutu, dan tidak gugur apa syariatu, syariat, anil mukallafi, dari mukallaf, dari seorang yang mukallaf tidak akan gugur syariat, selamanya tidak akan gugur, ya. Ingat, syariat tidak akan pernah gugur. Kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain tidak akan pernah gugur. Wa in alat, walaupun, ya, wa in, walaupun alat tinggi darajatuhu, derajatnya tinggi, dia ini darajat salik ini sudah tinggi, dia udah sampai makom apapun, ya, syariat ini tetap. Wasoro, ya, walaupun telah menjadi min jumlatil aulia, dari golongan para wali-wali Allah, walaupun dia sudah menjadi apa? Wali Allah, tetap syariat itu wajib baginya, ya. Fala taskutu, maka tidak gugur, anhu, dari salik. Apa yang gugur? Al mafrudatu, tidak gugur al mafrudatu, kewajiban. Seperti apa kewajibannya? Minas sholati, dari sholat, ya. Sholat fardu tidak akan pernah gugur, ya. Sholat 5 waktu tidak akan pernah gugur. Wa ghairiha, dan selain sholat, misalnya apa? Zakat, puasa, tidak akan pernah gugur, walaupun dia seorang wali besar, ya, wali abdal, wali kutub sekalipun, ya, tidak akan gugur, ya. Walaupun sedang sakit juga tetap, ya, kan ada uzurnya, dia boleh qada atau tidak, ya. Nah, jadi seperti itu seorang mukallaf, ya, walaupun dia sudah menjadi wali besar, ya, tidak pernah lepas dari apa? Syariat. Wa man zama, dan barang siapa yang menganggap anna mansoro, bahwasanya orang yang telah menjadi walian, seorang wali, wa wasala, dan dia telah sampai ilal haqiqati, ke hakikat, sakotot, maka gugur, anhu, dari man, apa syariatu, syariat, fahuwa, maka dia man itu dolun, adalah orang yang sesat, mudillun, yang menyesatkan,
Jadi kalau ada orang yang ngaku ya menganggap dia ini apa, orang yang telah menjadi wali ya, dan mencapai usul ke hakikat, ya udah sampai usul ini ya, udah sampai ke hakikat, kemudian dia bilang apa, udah gugur darinya syariat, berarti dia ini apa, adalah orang yang sesat dan menyesatkan ya, yang ditiru itu ya. Kalau tetap seorang wali ini tetap mengamalkan syariat, ente lihat sholatnya bagaimana ya, dia sholat apa tidak kayak gitu. Nah, li'annal ibadata, kenapa? Karena sesungguhnya ibadah itu lam taskut ya, tidak gugur anil anbiya, dari para nabi alaihimus salam, atas para nabi assalam. Fakaifa, maka bagaimana taskutu bisa gugur ya ibadah itu anil aulia, dari para wali. Alasannya apa tadi? Karena ibadah aja nih tidak pernah gugur dari para nabi, tetap para nabi wajib ya sholat puasa. Lalu tiba-tiba kok bisa para wali bisa gugur melakukan syariat, kan nggak masuk akal ya. Nabi aja mengamalkan syariat sholat puasa gitu, nah ini wali kok ngaku-ngaku kayak gitu. Nah ini kan walinya bukan waliullah itu ya, wali syaitan, waliyadzubillah. Walikulli wahidihim, walikulli wahidihim, walikulli, dan untuk setiap wahidihim ya, satu dari mereka ya, setiap satu dari mereka masing-masing gitu ya, untuk masing-masing mereka ya, torikun, ada satu torikun jalan ya, min turukin, dari jalan, dari beberapa jalan. Kalau dimanain jalan-jalan akhirnya jalan-jalan healing nantinya ya, beberapa jalan. Enak mana itu Jawa ya, piro-piro jalan. Kalau bahasa Indonesia min turukin jalan-jalan ya. Jadi untuk masing-masing orang ya memiliki jalan atau cara dari berbagai jalan atau berbagai cara ya. Untuk menuju Allah ini banyak jalan intinya ya. Banyak jalan menuju Roma kan gitu ya. Jalannya banyak menuju Allah tuh banyak banget ya. Yakhtaruhu ya, yang memilihnya siapa man itu ya, akan torik, fayakunu, maka adanya dia ya, minda, dari hada ya, minda itu dari hada ya, dari ini ya, wasilan, usul atau sampai ya, fayakunu minda, maka adanya dia min hada ya, dari jalan ini, wasilan, sampai, akan sampai. Jadi kalau dia sudah milih satu jalan, milih satu jalan, maka ya ini apa, kalau terus dia istiqomah mulazamah ya, termasuk orang yang apa, akan sampai mencapai derajat hakikat. Seperti apa ya toriknya itu ya, atau jalannya itu, torikohnya itu ya, kajulusihi, seperti duduknya dia yang salik itu, bainal anami, di antara manusia, murabbian, sebagai murabbi, pendidik ya. Jadi termasuk torik ya, atau torikoh ya, untuk usul pada Allah itu apa, dia duduk sebagai apa, pendidik atau pengajar. Jadi dia mengabdi sebagai apa, pengajar ya. Orang yang mengajar agama, yang agama Islam ini bisa sampai ya, bisa usul pada Allah itu ya, bisa sampai kepada Allah. Seperti apa guru-guru kita itu kan gitu ya, Syekh Habib Abdullah bin Umar Syatiri, kemudian auladuh kiram, putra-putranya mengajar semua ini, murabi semua, itu bisa sampai kepada Allah dengan cara apa, itu menjadi apa, pengajar. Bahkan ini lebih baik ini, karena apa, mutaaddi ya, mutaaddi ini ya, ada lawannya ini ya, mutaaddi, ada objeknya.
Dan juga apalagi contohnya wa kasratil auradi ya, dan memperbanyak wiridan-wiridan. Banyak wiridan. Ada ya torikonya ini apa? Berbanyak wiridan-wiridan, terus dia zikir, terus bisa sampai dia ya, sampai kepada Allah. Ada juga apa? Kasaumi, seperti puasa ya. Dia perbanyak puasa sunnah ya. Puasa sunnah, perbanyak puasa sunnah, puasa Daud, kemudian puasa Senin Kemis, kemudian puasa Ayyamul Bid juga, atau dan lain sebagainya. Ya, ini bisa sampai dengan cara puasa. As-sholat, seperti apa as-sholat ini? Dan sholat juga ya, sholat apa? Sholat sunnah, sholat fardu mah jelas wajib gitu ya. Sholat sunnah ini bisa sampai dia. Ini termasuk apa? Thariqun min turukin itu ya. Wa ka khidmatin linnas, dan seperti apa? Khidmat ke manusia ya, khidmat ke manusia, khidmat ke guru dan lain sebagainya. Ini bisa sampai ya. Ada orang bisa sampai dengan khidmat ya. Seperti apa? Kita tahu Syekh Ali Baros tuh ya. Syekh Ali Baros dengan apa? Khidmat aja ke guru dia. Ya, khidmat ke guru bisa sampai. Khidmat ke gurunya Habib Umar Al-Attas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau di Tarim tuh yang terkenal tuh Habib Alwi bin Syihab ya. Habib Alwi bin Syihab itu apa? Khidmat aja ke guru, nuangin teh, bikin kopi kayak gitu ya. Ya ngajinya sedikit ya. Ngaji ya, tapi ya sedikit. Lebih banyak khidmat. Akhirnya apa? Jadi khalifah di sana. Ya, Masya Allah. Kalamnya Masya Allah. Seorang wali jadi wali besar. Usul itu ya, dengan khidmat pun usul. Bahkan lebih berkah dengan khidmat. Walhamlil hatob, dan membawa ya hatob, kayu bakar, membawa kayu bakar, litasoddukin, untuk apa? Bersedekah, bimuhassilin, dengan menghasilkan mutamawwal apa? Jadi yaj'al mal ya, menjadikannya harta, dengan menghasilkan yang berharta gitu. Dia ngambil kayu bakar ya di hutan, di kebun ya, kemudian apa? Dijual, kemudian hasilnya dia sedekahkan. Nah, dengan jalan seperti itu bisa usul ya, bisa usul kepada Allah dengan apa? Cara seperti itu. Ya, ente nggak punya uang, cari apa? Kayu bakar yang halal ya, dan kebunnya orang ente sikat juga. Cari yang misalnya nggak bertuan di hutan di mana itu. Nah, nih ya, likulli wahidin, bagi setiap salah satu minal qaumi, dari kaum ya, kaum yakni ulama tasawuf, maslakun, cara ya, cara maslak ini apa? Cara-cara menempuh itu ya. Memiliki apa? Satu cara atau satu jalan. Ikhtarahu, yang memilih siapa kaum akan maslak, wasalakahu, dan menempuhnya dia akan maslak tersebut, akan cara tersebut. Jadi dia memilih satu cara, saya milih apa? Khidmat misalnya. Nanti dia tempuh benar-benar ya, fayasiru, maka akan menjadi siapa wahidin itu wasilan, sampai ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, min dzalikal maslaki, dari itu cara ya. Jadi misalnya dia khidmat aja, saya pengen khidmat aja, mudah-mudahan dengan khidmat ini bisa usul kepada Allah ya. Bisa dia usul kepada Allah dengan cara tersebut ya. Ya harus betul-betul ya, karena banyak godaannya nanti. Faba'duhum, maka sebagian yang lain, jalisun, duduk ya, ada orang yang duduk, bainan nas, antara manusia, yurabbihim, mendidik manusia ya, mendidik orang-orang, biirsyadihim, dengan menunjukkan mereka, annas, ilal ibadati, untuk ibadah ya, wal akhlaki saniyati, dan akhlak terpuji ya.
Nah, ini apa contohnya? Seorang apa? Murabi, ya, seorang pendidik, mengajar, ya, dakwah gitu ya. Dia betul-betul ya ngajar 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang atau banyak sekalipun ya. Dia menunjukkan orang-orang apa cara ibadah yang baik, cara sholat, cara wudhu ya, kemudian akhlak yang terpuji. Dia telateni kayak gitu ya, ngaji fikih, ngaji akhlak kayak gitu ya. Ini bisa sampai ya. Faman alima ya, maka barang siapa yang berilmu wa amila dan beramal, wa allama dan mengajarkan ya. Jadi dia berilmu kemudian dia amalkan ya. Dia tahu sunnah-sunnah wudu kemudian amalkan juga, kemudian dia allama ajarkan, fahuwaladzi maka dia adalah ya yud'a alladzi yud'a yang diseru ya, yang dipanggil aziman dengan keagungan fi malakutis samawati di kerajaan-kerajaan langit. Nanti dia apa? Diseru, dipanggil dengan keagungan di kerajaan-kerajaan langit. Itu orang yang apa? Mengamalkan ilmunya ya, dia menguasai ilmu kemudian dia amalkan kemudian lalu dia ajarkan, maka dia ini apa? Termasuk orang yang seperti itu ya, yang dipanggil nanti di kerajaan langit. Di langit itu dipanggil seorang yang agung gitu ya, yang mulia, istimewa itu ya. Nah, pengajar-pengajar yang betul-betul kayak gitu tuh masya Allah ya, hatta muridnya 1 orang. Fa'innahu karena sesungguhnya man tadi ya, kasyamsi seperti matahari ya, tudiu yang menerangi ligoiriha kepada selain orang lain ya, kepada selainnya ya. Wahia mudiatun dan dia bersinar fi nafsiha dalam dirinya. Ya, dia bersinar juga. Matahari kan apa? Dia menerangi orang lain, menerangi yang lain. Dirinya juga apa? Bercahaya. Ya, dirinya juga bercahaya. Enggak habis dirinya juga kan ya. Beda seperti lilin. Kalau lilin kan apa? Menerangi yang lain, tapi dirinya apa? Habis terbakar kan ya. Kalau matahari kan enggak habis matahari, tetap bercahaya terus. Wakal misik juga, wakal miski dan seperti misik juga. Alladzi yutayyibu yang memberi wangi ya, ghairuhu selainnya, wa huwa tayyibun dan dia wangi ya. Minyak wangi misik itu kan seperti itu ya, dia membuat wangi orang lain, dianya sendiri juga apa? Wangi. Itu misik kan gitu. Nah, wa mahma dan kapan saja istagola ya, menyibukkan diri bitaklimi dengan mengajar, faqad taqallada maka sungguh ia telah mengikuti amron suatu perintah aziman yang agung, wa khotoron dan penting ya, khotir penting, jasiman yang besar. Falyahfad maka jagalah olehmu, maka jagalah oleh dia adabahu akan adabnya taklim. Jadi kapan saja bila menyibukkan diri dengan mengajar ya, maka sungguh ya ini telah mengikuti perintah yang luar biasa. Ini yang mengajar ini suatu perintah yang luar biasa, yang penting ya. Tapi apa, harus dia jaga adabnya, harus menjaga adabnya. Kan di Bidayatul Hidayah itu ada ya, adabul muallim, berarti ini adab seorang pengajar. Adab seorang pengajar ini lebih banyak daripada adab yang diajar. Muta'alim ya, lebih banyak adab muallim daripada muta'alim. Kalau muta'alim kan ada berapa? 13 ya. Di Marukul Ubudiyah kan ada itu ya. Kalau muallim itu ada 17 muallim, lebih banyak, adabnya lebih banyak. Seorang guru itu harus punya adab ya. Nah, jadi antum kalau ngajar juga harus punya adabnya. Galahul Ghazaliyu
Berkata kan itu siapa Imam Ghazali fil Ihya'i di dalam kitab Al-Ihya. Al-Ihya alnya ini alam al-ta'rif, maksudnya Ihya Ulumuddin.